Bandung. Terbiasa tinggal di kediaman mertuanya, tubuh Selina sedikit butuh penyesuaian diri ketika kembali ke rumahnya. Seperti yang dahulu kerap Sean keluhkan, malam hari begitu dingin. Selina bahkan mengenakan jaket sang suami untuk menghangatkan tubuhnya, sekaligus pengobat rindu tentu saja. Ayah sahur, Nak. Dulu sewaktu hamil kamu, Umi juga sedang puasa. Bagi seorang ibu, sekalipun buah hatinya sudah tumbuh dewasa, di mata mereka tetap balita yang dahulu berceloteh setiap harinya. Melihat putrinya kembali dengan keadaan murung, dan terkadang terpaksa tersenyum begini, jujur saja hati Umi Rosita terasa sakit. Hendak menyalahkan takdir juga percuma, semua juga sudah terjadi. Saat ini sebagai orang tua, mereka hanya bisa menerima dan selalu menjadi tempat pulang untuk Selina. Sejak kecil dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ketika dewasa harus merasakan kesakitan yang sedalam ini, membuat Umi Rosita hanya bisa menjadi perantara untuk memohon pada Tuhannya. Selina hanya tersenyum simpul mendengar setiap ucapan dari Umi Rosita. Mereka sama sekali tidak menyinggung masalah Sean sejak Selina datang kemarin sore. Hanya sebatas menanyakan kabar pria itu, selebihnya mereka sepakat tidak bertanya, lantaran khawatir justru membuat beban pikiran Selina kian bertambah. Sejak dahulu, mereka memang memiliki kebiasaan untuk pulang di hari pertama puasa. Tahun ini seharusnya formasi mereka lengkap. Anak-anak Kiai Hussein sudah berkeluarga semua. Namun sayang, suasananya sedikit berbeda dan jauh dari ekspektasi mereka. Hari pertama puasa memang aman-aman saja. Tapi di hari ketiga, Selina mulai memperlihatkan kesedihannya secara tidak sengaja. Ia yang kerap kali melamun di teras, memilih berdiam diri di kamar dengan alasan tidur siang, tapi nyatanya tidak, dan masih banyak lagi. Melihat adiknya yang terus begini, Madania mengajaknya keluar selepas asar. Awalnya tidak mau, sejak dahulu Selina memang hampir tidak pernah keluar rumah jika tidak begitu penting. Namun setelah menikah, dia semakin enggan. Cepat siap-siap, ibu hamil itu tidak boleh stres. Kalau kamu begini, yang kasihan bagi kamu. Walaupun masih dalam kandungan, ikatan batinnya sudah begitu kuat loh, Nak. Kalau kamu sedih, dia pasti ikut sedih. Pakai motor ya, Mbak. Sejak awal dia memang menginginkan itu. Selina memang merasakan jiwanya seakan mati dan bosan tiada tandingan. Jujur saja, selama dia hidup, ini kali pertama merasakan hal semacam ini. Mungkin benar kata Madania, jika dirinya terlalu kejam pada diri sendiri. Iya. Terpaksa Madania mengangguk demi menuruti kemauan sang adik. Selina berbinar kalau Madania mengiyakan permintaannya. Dia meraih jaket Sean yang selama di Bandung seakan tidak boleh berjauhan darinya. Kangen ya? Mas Sean suamiku, kangen banget lah. Jawab Selina mencepikan bibir. Andai saja yang bertanya adalah uminya, mungkin Selina sudah menangis. Madania hanya tersenyum tipis melihat Selina yang sama sekali tidak malu saat ini mengakui apa yang dirasakan. Padahal sewaktu awal menikah, wajahnya bisa jadi semerah udang panggang jika Madania menggodanya. Sore-sore pakai jaket, apa tidak panas, Nah? Kata Mas Sean, aku harus sering pakai jaket ini, supaya orang tahu kalau aku sudah punya suami. Jawab Selina yang kini memasang helm kesayangannya. Helm yang dahulu sempat dia gunakan untuk menghabiskan waktu bersama Sean. Anak SD juga tahu kalau kamu sudah punya suami, Nah. Mendengar jawaban sang kakak dan menyadari tatapan Madania ke arah perutnya, Selina hanya terkekeh pelan. Jawabannya mengingatkan Selina pada Lengkara yang selalu mengatakan hal yang sama. Bismillah dulu, Mbak. Madania mulai menancap gas meninggalkan kediaman orang tuanya. Meninggalkan Bayu yang dibuat pasrah untuk mengasuh Sanum yang sedang aktif-aktifnya belajar berjalan. Hanya demi menyenangkan hati sang adik, Madania rela membayar mahal Bayu nanti malam sebagai upah mengasuh anak untuk beberapa jam ke depan. Suka, Nah? Iya, Mbak, suka. Sebenarnya dari spion Madania bisa melihat bagaimana bahagianya sang adik yang kini berada di belakangnya. Sudah cukup lama mereka tidak merasakan hal ini. Selain karena dahulu Abdi Sam kolot dan begitu mengekang mereka, Selina juga menuntut ilmu di luar negeri.
Dan Mahdania juga menikah setelah Zelina menuntaskan pendidikannya. Syukurlah. Cara yang dipilih Mahdania ternyata tidak salah. Dia tersenyum tanpa henti dan antusias menceritakan perjalanannya bersama Sean ketika awal menikah. Hal itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Mahdania hanya iya-iya saja dan tidak pernah mematahkan kebahagiaannya. Hingga Zelina berhenti bicara kala sebentar lagi akan melewati istana yang sudah dia tinggalkan selama 6 bulan lamanya. Mahdania memang enggan melewati jalan ini. Tapi Zelina yang merengek dengan alasan es kelapa di dekat sini lebih baik untuk buka puasa, membuat Mahdania menyerah. Beberapa saat lalu dia sebahagia itu, tapi ketika benar-benar melewati rumah mereka, air mata Zelina luruh juga. Semuanya masih tampak sama. Penjaga dan asisten rumah tangganya memang diminta merawat rumah itu selama Zelina tidak ada. Sayang, ini rumah kita. Nanti kita di sini sama Abi juga. Sakit. Zelina menggigit bibir kala kerinduan kembali membuat jiwanya porak-poranda. Bayangan Sean yang kerap berdiri di balkon kamar begitu nyata. Bahkan semua tingkah tengil Sean berputar jelas di benak Zelina. Hingga rumah itu tidak lagi bisa dia lihat. Zelina masih menoleh seraya menahan tangis. Mahdania yang tidak menyadari kesedihan adiknya sibuk bertanya, di mana pedagang es kelapa muda yang Zelina maksud? Nah, di mana esnya? Sepertinya salah jalan. Putar balik lagi saja, Mbak. Tutur Zelina yang membuat Mahdania sadar dia ditipu sepertinya. Putar balik? Mahdania ragu. Dia mulai paham kenapa Zelina terus merengek melewati jalan ini. Iya, Mbak. Sekali lagi, boleh ya? Apa keputusanku membawanya keluar semakin salah ya? Sama halnya seperti Zelina, di balik penjara saya juga merasakan hal yang sama. Kerinduan yang luar biasa mencekam, bahkan membuat malamnya terasa begitu panjang. Namun dia kembali mengingat pesan Zelina, yang selalu menegaskan bahwa di dalam dirinya terdapat jiwa sang istri yang tidak akan pernah mati, sekalipun jarak mereka sejauh itu. Meski terkurung dalam penjara, tidak membuat para tahanan terhalang untuk melakukan ibadah, karena memang mereka tetap diperkenankan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Bukan mudah bagi seorang Sean yang memang dahulu kerap menganggap kecil ibadah, kala bertarung dengan nafsu, rasa lapar, dan lainnya. Bahkan di hari pertama puasa, pria itu hampir saja terbuai. Hal itu bermula kala tepat tengah hari jin berbentuk Jonathan menggodanya untuk tidak melanjutkan perjuangan mereka. Ditambah lagi Rico turut beraksi melemahkan iman Sean, hingga pria itu memilih tidur pada akhirnya. Tubuh Sean bahkan bergetar di hari pertama. Jika di rumah mungkin dia bisa meminta dikuatkan Zelina. Namun di sini imannya yang masih setipis kulit bawang itu justru diuji dengan teman-temannya. Seingat Sean, di bulan puasa setan itu terbelenggu. Apa mungkin di penjara tidak berlaku? Entahlah, yang jelas Sean sudah berhasil melewati hari-hari sulit itu. Mereka juga lelah sendiri lama-lama. Bahkan kini mereka berempat justru mengikuti langkah Sean. Meski sama sekali Sean tidak memaksa mereka, tapi melihat kebiasaan Sean, hati para mantan pendosa itu perlahan tergerak. Ditambah lagi Sean yang selalu mendapatkan kiriman dari keluarganya, semakin membuat mereka malu jika berusaha menggagalkan usaha Sean dalam beribadah pada Tuhannya. Menjelang minggu kedua, mereka tidak lagi berlomba-lomba mengejek agama, tapi justru mengikuti jejak Sean. Meski rasa lapar itu cukup menyiksa, kehadiran Sean tampaknya membawa energi positif ke dalam sel. Jika di sel yang lain para tahanan akan merencanakan hal busuk, bahkan mungkin menyusun strategi kejahatan apa yang nanti akan mereka lakukan setelah bebas, mereka justru berbeda. Dalam bimbingan Sean yang juga sedang dalam tahap belajar, mereka kini duduk melingkar layaknya kelompok belajar. Karena tidak ada yang lebih baik, maka Sean ditunjuk sebagai gurunya. Jujur, Sean agak sedikit geli dengan panggilan mereka di saat kegiatan mereka dimulai. Mereka yang memang benar-benar buta akan huruf hijaiyah sempat membuat Sean naik darah. Namun dia kembali mengingat jika dahulu posisinya sama saja, dan Zelina sama sekali tidak mengeluh menghadapi Sean sejak awal menikah. Alif, Ba, Ta, Sa. Coba diulangi lagi.
Ucap Sean usai menghela napas panjang karena murid yang satu ini tidak juga berhasil masuk ke huruf selanjutnya sejak kemarin. Sah. Riko, dengarkan baik-baik. Aku ulangi lagi. Sah. Tawa yang susah payah ditahan terus saja terdengar. Dan Sean juga ingin ikut sebenarnya. Entah lidah Riko yang salah, atau memang hurufnya yang terlampau sulit, hingga satu huruf saja Riko bahkan harus menyeka keringatnya. Susah, Sean. Bagaimana kuncinya? Bagaimana ya? Begini. Ujung lidahmu sedikit dikeluarkan dan pertemukan dengan gigi. Jadi ketika diucapkan akan terdengar seperti ini. Sa. Paham? Tanya Sean sabar sekali walau tangannya sudah terkepal, melihat Riko yang mengangguk semata, tapi tidak paham cara membacanya. Pelan-pelan, Sean. Aku kurang mengerti. Ya, apa yang diharapkan dari pria yang dulunya mantan anak pang dan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Sean tidak dapat menganggapnya rendah. Mau bagaimanapun juga, Sean juga masih sama fakirnya. Coba begini. T. Sean mencontohkan cara menyebut huruf T terlebih dahulu. Khawatir jika sebenarnya manusia ini justru memiliki masalah di sana. T. Riko mengikuti perintah dari guru dadakan ini. Nice. Tahan lidahmu seperti itu dan coba sebutkan sa. Sah. Gelak tawa mengiringi suara Riko. Mereka tidak kuasa lagi menahan untuk tetap diam. Ini bukan pertemuan pertama kali. Tapi memang sejak kemarin, Riko masih bertahan di batas huruf sa. Entah sampai kapan bisa lanjut ke huruf ke selanjutnya. Berhenti. Tidak ada yang tertawa. Ayo Riko, sekali lagi. Masih ada kesempatan. Mereka belajar serius sebenarnya. Hanya saja, memang tidak bisa jika tidak bercanda. Karena saat ini Sean juga tengah bersusah payah menahan tawa. Sa. Bisa? Bisa? Jawab Riko pasti usai melemparkan pecinya ke arah Hito yang sejak tadi memantau mereka. Ayo ulangi. Sa. Wah, dia bisa, Sean. Haruskah kita rayakan pencapaian si bodoh ini? Tanya Hito begitu bangga kalau Riko berhasil menyebutkannya. Tenang. Bagus Riko, sekarang coba ulang dari awal. Gampang, ini sangat mudah ternyata. Ucap Riko yakin sekali sembari mengambil ancang-ancang cukup lama. Ayo baca. Alif. Ba. Ta. Sa. Kacau. Kali ini Sean benar-benar tidak kuasa menahan tawa. Perutnya bahkan sakit dan seakan mengingat bagaimana dia dahulu. Seketika suasana menjadi semakin hangat. Dan Sean menangis akibat terlalu puas tertawa. Terima kasih atas kesabaranmu, Zalina. Mas mengerti. Sesulit apa kamu dahulu. Kebodohan dalam sel itu mengundang perhatian penghuni lainnya. Hingga mereka baru berhenti, kalau seorang penjaga tiba-tiba datang dan memanggil Sean untuk keluar. Saya. Siapa yang kini mengunjunginya? Seingat Sean baru beberapa hari lalu Zia menjenguknya. Sementara Zalina belum pulang dari Bandung. Lantas, siapa yang menemuinya siang ini? Pikir Sean. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi?